Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, terutama ibadah sholat berjamaah, sholat maghrib bersama-sama, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian fikih sholat dengan judul makruhnya sholat. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kayaknya nggak usah review gitu ya, karena semua makruh sholat itu hampir 30-an lebih. Yang jelas saya ingin menyampaikan pembukaan begini. Kalau sholat kita diibaratkan satu setel baju kita kira-kira layak nggak masuk lemari? Kalau baju kita kotor, sobek, atau ada yang copot kancingnya, saya rasa sebelum masuk lemari atau sebelum dijual atau sebelum dikasihkan itu pasti diperbaiki dulu, kan begitu? Nah, sampai detik ini kita nggak tahu nilai sholat kita kayak gimana gitu. Sedangkan ada pernyataan hasibu an tuhasabu, hitunglah dulu oleh diri sendiri sebelum hari perhitungan menghitung kalian, begitu. Saya apakah ini ucapan Sayyidina Ali atau Rasulullah, saya lupa lagi itu ya. Jadi hitung dulu diri sendiri. Nah, sekarang bapak-bapak udah menghitung nggak sholat kita kira-kira kualitasnya macam mana? Mohon maaf sekali lagi, ada hadis yang menyatakan riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi, awwalu ma yuhasabu bil yaumil qiyamah as-shalah. Itu masalahnya. Yang pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka baik semua Pak. Zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, segala macamnya. Nah, itu kata Nabi. Nah, cuma masalah sekarang hasibu atau hasabu, kita hitung dulu sholat kita nilainya kira-kira gimana, kan begitu. Nah, salah satu yang merusak atau mungkin yang bikin baju kita sobek sedikit atau kancingnya lepas atau kotor atau macam-macam lah. Yang jelas Allah Maha Sempurna. Nggak mungkin kita memberikan kepada Allah baju yang tidak sempurna, maksudnya sholat kan gitu. Nah, jadi kita refleksikan malam ini kira-kira kualitas sholat kita gimana. Masalahnya pertaruhan nih. Hidup kita kan cuma 60-70 tahun. Mati, pertaruhan jauh di akhirat, dihisab sholatnya, sholat baik, nah selesai. Itu kan bahasa kasarnya gitu. Makanya salah satu yang bisa merusak komponen sholat adalah makruhnya sholat. Maka makruh itu bisa makruh ringan, bisa makruh tahrim sampai haram, bahkan makruh yang bisa membatalkan sholat. Nah, itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai. Kemarin kita sampai ke Pak Imam, masih ingat nggak kemarin sampai nomor berapa? Sampai 15. Itu sekarang 16 ya. Mohon maaf nggak bisa direview dari nomor 1 lagi karena terlalu banyak. Kita nomor 16.
Wasa isruha atau asharuha bisa bacanya. Adapun nomor ke-16 tasbikal asabi, tasbik. Apa itu tasbik? Tasbik itu meletekin jari Pak lagi sholat. Nah kayak gini, nah kayak gitu. Itu makruh, ya, meletekin jari. Atau ketika kita bangkit dari sujud, ada juga yang sengaja langsung berdiri kan, ya. Jadi jari-jari kita, atau misalnya kita ada yang kepala, nah itu niatnya supaya berbunyi lah. Bentar, apa tadi Tad? Apa terjemahannya? Dari keluar dari Pokoknya tasbihul asabi, meletek-letek apa? Itulah Membunyikan jari. tasbih. Saya kurang tahu bahasa Indonesia apa meletekin jari itu ya. Kalau bahasa kami meletekin gitu namanya. Makanya pakai bahasa saya bingung juga. Bahasa kami menggerepakin. Atau ada rahang, di sini kan ada tulang sendi, dibuka kak. Nah itu juga terus masuk makruh. Ngapain lagi sholat begitu? Gini aja lah logikanya. Kalau kita depan presiden, depan gubernur, sopan lagi kayak gitu. Kan begitu. Ini depan Allah, kan gitu. Makanya itu sifatnya makruh. Yang selanjutnya yang nomor 17, wasabiul asyara, wasabiul asyuha, tarqaul. Tadi nomor 16 ya. Tarqaul asabi, ngibas-ngibasin jari. Ini beda. Jadi kayak gitulah. Saya nggak tahu ini bahasanya memang begitu. Ya, ngibas-ngibasin. Itu bisa jadi batal kalau 3 kali gerakan loh. 1, 2, 3, dah batal sholatnya. Ya. Jadi salah satu maya walin 3 kali gerakan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Kalau tadi makruh ya Ustaz. Makruh. 2 kali. Kalau 2 kali makruh. Kalau 3 kali, kalau gerakannya berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana batal sholat? Nanti kita sedang cerita makruh dulu. Siap. Nah itu ya. Jadi di sini bahasanya mata korbuul asobi, ngibas-ngibasin tangan, atau dulu macam apa? Dulu kalau waktu anak-anak kita bisa berbunyi nih, gitu ya. Ya sebetulnya berbunyi. Cuma kalau yang tadi itu memang niat membunyikan, ada yang sengaja membunyikan ya. Ini jangan dibas-basin. Atau misalnya gerakannya Allahu Akbar. Nah itu juga sama, dibas-basin ya. Lagian ngapain juga ya? Sami Allahu liman hamidah. Asik gitu. Itu yang jelas tuh makruh lah. Nah itu. Cuma orang gila tuh kayak gitu, masa sholat macam gitu ya. Wasaminu asyuha, dan yang ke-18 al-isbal wa huwa irkha'ul azaru 'alal ardi. Isbal itu memakai pakaian atau sarung atau celana yang menyentuh tanah. Kita masih kadang melihat atau kadang-kadang ada jamaah kita yang sarungnya yang nyentuh tanah, ya. Nah gitu. Bahkan dalam mazhab Imam Hambali itu harus di atas mata kaki. Kalau mazhab Imam Hambali ya, itu namanya isbal. Nah itu. Supaya kita ihtiyat, kehati-hatian, mendingan di atas mata kaki aja kan. Daripada nyentuh tanah, kan begitu.
Jadi kalau ada yang pakaian, jubah, celana, sarung yang nyentuh tanah, dah potong aja dulu daripada makruh. Kan itu ya. Siapa tahu jadi merusak sholat kan? Siapa tahu? Kita nggak tahu masalahnya. Nanti di hari kiamat penilaiannya kayak gimana? Nah gitu ya. Nomor berapa tadi? Nomor 18 ya. 18. Jadi udah 17. Udah 18 itu tadi. 18 ya. Ini 19 nih. Sekarang 19. Watasiu asruha dan nomor 19 yasku amaman wa yaminan, meludah ke depan dan ke kanan, itu dilarang. Meludahnya pun ketika sholat gitu ya, di masjid. Meludahnya kayak gini Pak yang diperbolehkan itu, bukan ludah keluar yang itulah pokoknya. Itu ke depan dan ke kanan itu makruh. Maka kalau meludah bagusnya ke kiri, gitu ya. Tapi ada penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya, mana tadi ya? Nah, karena ini berdasarkan lil khabarin as-Syakhani, berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim, idza ahadukum bis sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yajaqanna baina yadayhi. Kata Nabi, ketika kalian sholat maka kalian itu seolah bermunajat menghadap Allah, maka dilarang untuk meludah ke depan dan ke kanan. Itu di luar masjid makruh. Tapi kalau di masjid itu hukumnya haram. Ya. Di luar masjid kita bisa kan sholat di luar masjid? Nah, kita bisa kan? Nah, kalau meludah ke kanan dan ke depan itu makruh. Tapi kalau di dalam masjid itu hukumnya haram, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti pertanyaannya setelah selesai aja lah ya, supaya tamat hari ini. Yang selanjutnya wa isruha, dan yang ke-20 kapu saubin au sya'rin lirijal, melipat baju atau mengikat rambut bagi laki-laki itu makruh Pak. Jadi, nah itu melipat rambut, melipat baju kayak gitu makruh, gitu ya. Kalau melipat sarung agak mungkin lah ya. Nah, melipat baju, terus mengikat rambut. Liri jalin bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki yang punya rambut panjang, jangan ikat, diuraikan saja, seadanya aja, biar rambut ikut sujud. Bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau perempuan berbeda lagi. Kalau perempuan itu dunal mar'ah, kecuali perempuan. Bahkan qad yajibu kafu sya'ruhuma. Bahkan untuk perempuan itu kalau bisa, kalau kira-kira menghalangi rambutnya, ikat saja. Jadi beda ya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi bila ini yang panjang kayak gini, nah ketika lipatan begini itu sudah makruh. Ketika seorang laki-laki rambutnya panjang terus diikat, itu juga ketika sholat hukumnya makruh. Kalau keluar sholat jadi masalah. Ketika sholat, makanya itulah fungsinya kopiah, fungsinya songkok, supaya apa? Supaya bisa mengatur rambut. Nah, itu yang ke-20. Selanjutnya wahadi asriha, dan yang ke-21 wad'u yadahu, meletakkan tangan ala pamihi, kepada apa ini namanya, mulutnya. Gitu. Jadi ketika sholat meletakkan tangan gitu. Misalnya gini, Allahu Akbar, ini aja, walaupun bisa membaca gitu ya, itu makruh sifatnya. Meletakkan wadoa yadahu ala pami, meletakkan tangan
Bagaimana dengan masker? Nanti masker ada nomor 22. Ini tangan dulu ya. Tangan diletakkan di mulut. Cuma kalau di dalam sholat mungkin tak etis gitu ya, ngapain ini ditutup. Tapi ketika di luar sholat ngobrol, seandainya mulut kita bisa mengganggu orang lain, bagusnya bicara sambil tutup mulut gitu. Kan tak merubah suara kan. Halo itu kan biasa aja lah. Ini hanya khusus di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat tidak jadi masalah. Khusus menutup mulut dengan tangan. Nomor 22, wasani isriha. Adapun ke nomor 22, talasum itu menutup sebagian wajah. Jadi macam kayak gini lah. Kalau saya contohkan, lagi sholat begini Pak. Nah gini, gitu ya. Memang ini bisa kena sujud, tapi ini tertutup dengan kain. Bisa aja kan kainnya panjang diginikan. Nah lagi sholat kalau nutup gini itu makruh. Termasuk pakai masker bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Dulu waktu COVID-19 dipersilahkan, jadi masalah itu kan ada hajat kan, supaya mencegah penyakit. Sekarang kan udah bebas, berarti makruh melaksanakan sholat pakai masker. Itu nah, kacamata di sini tidak dijelaskan, ya. Jadi al aslu fil ibadah al butlan, asalnya ibadah itu batal, sehingga ada dalil yang menunjukkan bolehnya, tidaknya dan segala macamnya. Karena yang di sini adalah dalilnya menutup dengan tangan dan menutup dengan benda, baik kain itu apa. Jadi kalau kacamata tak ada. Cuma kira-kira kalau pakai kacamata bisa merusak rukun sujud nggak? Rukun sujud ada 7, dahi, itu utama dahi ya, karena dua telapak tangan, lutut sama kaki itu nggak ada hubungannya. Kalau kira-kira tidak optimal dahi itu di lantai, kalau bisa lepas saja kacamatanya. Kalau tidak optimal, tapi kalau kacamatanya fleksibel gitu ya, ketika mau sujud dia langsung mengkerut misalnya, itu tak ada masalah. Yang jelas berhubung zaman Nabi belum ditemukan kacamata, jadi ya memang tidak ada dalilnya. Cuma kalau lihat fatwa para ulama, memang tidak mempermasalahkan dengan kacamata sebatas tidak mengganggu kehusuan sholat. Gitu ya. Baik, jadi gitu. Jadi pakai masker hukumnya makruh kalau tidak ada hajat ya, kecuali kalau ada pandemi, ada penyakit dan sebagainya. Yang selanjutnya nomor 23, at-taha, sendawa. Itu makruh tuh. Allahu Akbar wajah. Kau usah berbunyi lah kalau bisa. Gitu ya. Mohon maaf karena ini memang harus disampaikan ya. Ada misalnya jamaah yang suka ya apa boleh buat, saya memang harus sampaikan aja karena ya sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Dan lagian coba Bapak Ibu depan pejabat, depan raja, coba gitu kira-kira sopan, itu aja pokoknya. Ukurannya gitu, masa depan Allah kayak gitu? Itu aja ukurannya. Lebih dietis gitu ya. Yang selanjutnya ke-24, memakan makanan atau minuman yang berbau sebelum sholat. Nah ini hati-hati Pak. Kita klasifikasikan kira-kira makanan yang bau itu apa aja? Pete, jengkol, bawang apa lagi? Nah usahakanlah sebelum sholat jangan makan itu gitu maksudnya. Kalaupun mau makan ya sikat gigi dulu lah. Gitu. Kalau sengaja sebelum sholat makan yang berbau-bau, nah ini menurut kitab ini memang dimakruhkan ketika kita melaksanakan sholat. Gak usah pakai logika-logikaan lah. Di luar sholat aja kalau kita makan bau, ngobrol sama orang kan tak nyaman juga kan. Sengaja gitulah pokoknya. Yang selanjutnya ngulang takbiratul ihram. Ini yang saya khawatirkan gitu ya.
Saya pun kadang-kadang sering terjadi. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan. Pertama, rukun sholat itu kan niat. Niat itu qasdus syai'in muqtarinan dipilih, yaitu bermaksud sesuatu diiringi dengan takbir, kan begitu ya. Nah, niat ketika takbir itu minimal 3 apa? Pertama, usolli, ya, sholatnya. Yang kedua, itu jenisnya apa? Jenisnya misalnya zuhur, misalnya. Ya. Yang ketiga, fardonya. Minimal itu aja. Itu Pak. Jadi ketika Allahu Akbar 3 kalimat ini ada di hati. Kalau 3 kalimat ada di hati, nah dikhawatirkan niatnya tak syah karena tak ada di dalam hati. Jadi ketika takbir Allah sholli fardhu billahi ta'ala sholli fardhu, cuma 3 kalimat sholli fardhu, dah segitu aja. Kalau susah ya. Kalau lengkap sholli fardhu arba'a rakaat mustaqbil ibadi makmuman atau imamah lillahi ta'ala. Masukkan semua di dalam hati, bukan diucapkan Allah sholli fardhu akbar. Nggak bisa, itu tak sah jelas ya. Boleh. Nah, kadang kita ragu-ragu, ini 3 kalimat ini masuk nggak di hati? Karena kalau nggak masuk di hati nggak masalah. Nah itu fungsinya niat. Nah maka kadang-kadang suka ngulang takbir. 1 kali itu memang kewajibannya, 2 kali itu termasuk ngulang, 3 kali itu ngulang, lebih dari 3 kali itu batal sholat. Itu maksudnya. Kecuali tidak pakai angkat tangan. Karena kalau angkat tangan itu sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dah batal, karena udah 3 kali lebih. Itu masalahnya. Nah itu jadi jangan ulang-ulang takbiratul ihram. Disinilah fungsinya imam. Nggak kebayang kalau takbiratul ihram diulang-ulang. Kalau masjid kecil masih bisa ngomong, kalau masjid besar mungkin sebagian kena prank, ada yang sebagian sudah takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihram mendahului imam, batal sholat berjamaahnya. Nah itu apa ya? Baik, nomor 26, meninggalkan sunat-sunat sholat. Tarkus sunatus sholat. Sunat sholat itu ada 3, ada 2 ya. Sunat sholat ada 3, ada 2. Yang satu sunat ab'ad, yang satu lagi sunat hayat. Sunat ab'ad itu ada 7. Jadi kalau meninggalkan ini makruh itu maksudnya. Apa yang 7? Kita buka dulu sebentar. Ab'adus sholah, sunat ab'ad itu ada 7. Yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud awal. Itu ya. Jadi sunat ab'ad itu fungsinya kalau lupa itu dianjurkan sekali untuk sujud sahwi. Sujud sahwi gitu ya. Sahwi itu artinya sujud lupa gitu ya. Kalau seandainya lupa, kalau misalnya kalau sujud sahwi pun tak apa-apa, sah sholat. Pak Haji mimpin sholat isya, lupa tidak tasyahud awal, nggak apa-apa, lanjut aja. Walaupun ada yang bilang subhanallah, nggak apa-apa, lanjut aja. Itu sah, tetap sah. Cuma nanti ketika at-tahiyat sebelum salam, Pak Haji pimpin sujud 2 kali. Contoh. Ya, tahiyat akhir yang tahiyat awal. Pelaksanaan sujud sahwinya. Jadi misalnya tahiyat Allahu Akbar, subhanahu wa la yasu. Allahu Akbar, mau intiros, mau tabaruk bebas, gitu ya. Terus kembali lagi Allahu Akbar, subhanahu wa la yasu. Baru duduk ke tahiyat akhir, jeda sebentar, baru salam ke kanan. Begitu. Kalau kelupaan duduk tasyahud
Jadi kalau duduk tasahud itu termasuk sunat abad. Harus sebetulnya harus dilaksanakan. Saking harus dilaksanakan diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak terlaksana tak jadi masalah. Kan sunat abad. Meninggalkan itu makruh. Jadi bercabang nih. Yang kedua waqudahu dan duduknya. Ingat duduk tahiyatul awal itu adalah duduk iftiros ya. Iftiros itu kaki kanan ditegakkan atau diselonjorkan, pantat dipangku atau ditampung oleh telapak kaki kiri. Itu namanya iftiros. Yang ketiga wassalatu ala nabi sallallahu alaihi dan membaca sholawat Nabi. Jadi kan atahiyatul barakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan begitu. Nah, lupa tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad, nah itu juga wajib sujud, bukan wajib, dianjurkan sujud sahwi. Selanjutnya wassalatu ala ali wassalatu ala ali fi tasahudil akhir dan lupa tidak sholawat kepada keluarga Nabi di tasahud akhir. Kan kita ada kan ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baru ke Nabi Muhammad kan? Wa ala ali. Nah, itu. Jadi lupa kepada keluarga Nabi itu juga harus sujud sahwi. Yang selanjutnya wal qunut dan kunut. Terutama dalam waktu subuh dan Ramadan setengah terakhir gitu ya. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dianjurkan sekali sujud sahwi kalau lupa kunut di sholat subuh dan di sholat witir tengah Ramadan terakhir, berarti malam berapa? 16 sampai malam 30 kalau 30 hari itu ya. Jadi karena kita mazhab Imam Syafi'i, subuhnya kita biasa kunut. Ketika imam itu lupa kunut, sebelum lututnya menyentuh lantai, sebelum ya silakan baca subhanallah untuk mengingatkan imam supaya jangan lupa kunut. Tapi kalau sudah menyentuh posisi mau sujud, itu biarkan saja. Karena kunut itu sifatnya sunat abad dan dianjurkan sekali kalau lupa kunut itu harus sujud sahwi. Bagaimana dengan makmum yang tidak kunut? Supaya solidaritas kepada imam, baiknya ya minimal aminkanlah walaupun tak angkat tangan. Ya. Ada bentuk solidaritas kesetiaan kepada imam, gitu maksudnya. Kalaupun tidak, karena apa? Ketika kita dipimpin oleh orang yang tidak kunut, misalnya Muhammadiyah atau Persis misalnya, atau Salafi misalnya, jadi imam subuh, terus dia tidak kunut langsung sujud, wajib kita ikut, nggak boleh kunut, tak usah sujud sahwi. Itu saking wajibnya ikut imam. Demikian juga makmum yang tidak kunut, ya sebaiknya menandakan diri sendiri anut turut kepada imam. Ya dengan apa terserah, mau amin atau sekedar angkat tangan atau apa. Memang ada yang bilang angkat tangan sunat, iya memang sunat. Cuma tunjukkan kesetiaan kepada imam, wajib untuk mengikuti imam. Baik. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu wa ala alihi washabbihi, dan membaca wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu di akhir kunut. Kan ada kan wassallallahu ala Muhammadin nabi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Itu juga termasuk ini sunat abad ternyata ya. Kalau menurut klasifikasi saja. Nah itu. Jadi kalau lupa Pak Imam ya sujud sahwi supaya sempurna sholat kita. Baik, itu nomor berapa Pak Imam? Nomor 7 kan? Bukan yang mengatur sholat. Oh. Berapa menit lagi? Itu berapa menit lagi?
lagi nih yang tadi kan Oh hayat, tinggal hayat. Nah hayat itu sisanya. Berarti tadi 7 kan? 6. Oh 6 ya? Yang 7 Al-Quran. Ya kan? Ya tadi sampai berapa? Yang ucapan Rasulullah SAW. Nah itu ke-6. Yang ke-6. Iya kan? Kita di sini habis ya. Coba kita ulang lagi ya. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awal, yang ketiga sholawat kepada Nabi, ya di dalam tasyahud awal, yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, yang kelima kunut, wa qiyamuhu dan berdirinya kunut. Nah itu. Nah berarti itu yang keenam. Yang ke-6 kan? Ya. Yang ke-6. Wa qiyamihi dan berdirinya. Jadi ya, kalau tentu harus berdiri. Nah itu termasuk sunat afal. Jangan sampai makanya saya ingin memberikan mudah-mudahan keluarga bisa menyampaikan gitu ya. Salah satu rukun sholat yang paling utama itu kan berdiri. Jadi ketika orang tua kita tak mampu sambil berdiri, silahkan dia duduk ketika imam baca surah, itu maksudnya. Jadi ketika takbir kalau bisa tetap berdiri, Allahu Akbar. Ketika imam baca Al-Fatihah kalau bisa kuatkan dulu berdiri. Baru ketika amin atau waladolin silahkan duduk. Karena membaca surat dalam sholat itu sunat. Jadi tidak jadi masalah sambil duduk. Nah itu. Dan ketika baca kunut karena sunat abad, kalau mampu ya berdiri lagi sambil mengatakan amin ketika imam membaca kunut. Tolong sampaikan gitu ya. Gitu. Jadi supaya apa? Kita nggak tahu masalahnya kekuatan seseorang itu cuma 2 yang tahu itu atau 3. Pertama dirinya sendiri, yang kedua dokter yang sesuai dengan keahliannya, dan yang ketiga ya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi tolong sampaikan sama keluarga yang orang tuanya tak tahan berdiri, kira-kira cek mampu gak ketika imam Al-Fatihah saja. Al-Fatihah berapa menit kemarin, berapa detik kemarin? 20 detik mampu berdiri gak? Khusus Al-Fatihah saja. Khawatirnya tidak sah karena syarat Al-Fatihah itu harus sambil berdiri, itu masalahnya. Tapi kalau memang tidak tahan sama sekali nggak jadi masalah, memang silakan duduk. Ini khawatirnya karena manja, kok lebih enak duduk ya, nah itu aja khawatirnya. Ya rusuhnya itu kalau 20 detik kira-kira mampu mendingan berdiri. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau sunat hayat itu selain yang 7 Pak Imam, seperti ibtidah itu sunat hayat, baca surat sunat hayat. Tapi kalau nggak dibaca makruh gitu maksudnya. Karena lawan kata sunnah adalah makruh. Ngerti ya? Saking banyaknya sunat itulah kemurahan hati Allah. Lebih banyak sunnah sholat daripada rukun sholat. Rukun sholat cuma 13, sunnah sholat jangan cek banyak sekali. Nah jadi kesimpulannya inilah kalau rangkaian daripada ibadah sholat kita. Fungsi sunnah itu adalah kalau dalam baju itu istilahnya pernak-pernik gitu. Mungkin aksesoris, mungkin hiasan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Kalau boleh dianalogikan seperti itu. Baik, itu nomor berapa? Makruh sholat 27 sekarang ya. Menengadahkan kepala. Jadi sholat harusnya lihat ke tempat sujud, ini enggak gini aja sambil nengok. Intinya fokus pandangan itu tidak ke tempat sujud, itu hukumnya makruh. Itu aja. Selanjutnya menahan hajat, baik menahan kencing, kentut, buang air besar dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kalau kira-kira bentuk hajat kita mengganggu kehusuan sholat, gitu ya, usahakan sebelum wudu, udahlah jangan buang air kecil dulu lah. Kalau misalnya udah tertahan, buang air besar dulu lah, walaupun hanya terlambat sebentar, gitu maksudnya. Karena kalau menahan itu jelas makruh, gitu ya. Kadang-kadang kita ngitung rugi,
ketika mau sholat nahan kentut. Ada sebagian ulama kalau bisa kentutkan, batal wudhu lagi, nggak mau sholat lagi. Ada sebagian ulama yang gitu. Ada sebagian ulama juga yang lanjutkan saja walaupun hukumnya makruh. Yang jelas ketika kita menahan sebuah hajat itu pasti mempengaruhi kehusuan sholat. Boro-boro konsentrasi sholat, jelas-jelas konsentrasi nahan kentut gimana caranya supaya nggak keluar kan begitu. Itu bahasanya gitu lah ya. Nah, itu. Yang selanjutnya menahan lapar juga makruh. Jangan sampai sholat dalam keadaan haus dan lapar. Minum dulu, makan dulu. Lebih baik makan, minum, ingat sholat daripada ketika sholat ingat makan dan minum. Nah, gitu. Itu ya. Jadi lebih baik minum dulu, makan dulu. Makanya Nabi itu pernah mencontohkan mau sholat tapi makanan terhidang, makan dulu. Dengan makan dulu, jangan dulu sholat. Kecuali sholatnya yang kepepet ya, misalnya waktunya agak-agak pendek, itu lain hal, lain cerita. Ini misalnya kita mau sholat isya, hidangan tidak ada, sebaiknya makan dulu. Karena kalau tak makan dulu dikhawatirkan itu jadi provokasi setan. Nah, terbayang-bayang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar sih besar, tapi besar ingatannya ke makanan itu maksudnya. Nah, itu dikhawatirkan gitu. Makanya menahan lapar itu makruh dalam sholat, menahan haus juga seperti demikian. Jadi supaya nanti sholatnya nggak makruh, saya izin minum dulu ya. Oh iya. Nomor berapa Pak Imam selanjutnya? 29 udah menahan lapar. Udah ya? Ya, menahan lapar sih ucapan. Ucapan ya. Yang tadi yang 25 apa? Mengulang-ulang takbir kan? Iya. 26 meninggalkan sunat sholat kan? 27 menengadah. Menengadakan. 28 menahan hajat. 29 menahan lapar. Nah gitu kan? Berarti 29 menahan lapar. 30 menahan kantuk. 26 menengadakan. 26 meninggalkan sunat-sunat sholat. Ada? 26 menengadakan. 26 meninggalkan sunat-sunat sholat. Yang tadi sunat apa, sunat hayat. Oh iya, oke, lanjut. Nah 30 menahan kantuk, ini juga sama. Kalau kira-kira ngantuk berat jangan dipaksakan sholat. Itu maksudnya. Dengan catatan lihat timing dulu gitu ya, lihat waktu. Masa iya ngantuk berat antara maghrib dan isya atau menjelang sholat maghrib kan nggak mungkin juga. Ada Ustaz, emang ada. Kalau ngantuk tidurkan dia sebentar, tak apa-apa. Walaupun hanya 5 menit. Kalau begitu kan, ya Iya. sebenarnya kan. Nah gitu, tak jadi masalah. Makanya soal tidur yang diperbolehkan itu sebelum waktu duhur dan antara duhur dan asar. Itu tidur siang yang paling bagus itu antara duhur dan asar, itu diperkenankan. Selain itu memang tidak diperbolehkan, apalagi setelah asar, antara maghrib dan isya dan sebagainya. Jadi kalau ngantuk Pak, mendingan tidurkan aja dulu walaupun sebentar ya. Zaman sekarang kan canggih, tinggal pasang alarm aja lah. Alarmnya nggak terdengar ya, double alarmnya, nggak terdengar triple, terserah caranya gimana. Ya, kalau perlu pasang alarm yang terhubung dengan gayung yang isinya air, bisa gimana terserah caranya kan gitu. Gitu ya. Yang selanjutnya melaksanakan ibadah sholat di tempat yang gaduh, itu juga makruh. Seperti di tempat-tempat demo, di tempat-tempat pasar atau di keramaian seperti itulah. Karena kan sholat perlu kehusuan ya Pak ya, perlu ketenangan. Kalau di tempat gaduh kan jelas sehusu-husunya kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, jelas kalah kan dengan dengan sekeliling. Kalau tak percaya cek aja, kita lagi sholat, jangankan anak ribut, satu orang dua orang kelahi aja udah buyar konsentrasi kita itu. Jadi dilarang kita sholat di tempat yang gaduh. Yang selanjutnya dilarang sholat di tempat yang ada najisnya, di sekitarnya ada najis. Misal ada sajadah nggak ya? Nomor berikutnya atau yang nomor 30 tadi? Itu nomor berikutnya ya.
Misalnya di sajadah, ukuran sajadah begini ya. Ini ukuran sajadah. Ukuran sajadah yang tepat, yang normal itu dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut di tempat sholat. Jadi kalau diukur standarnya berapa. Nah, di sekelilingnya itu ada tai ayam, tai kambing, dan segala macam tai lah pokoknya. Itu sah sholatnya, tidak masalah. Tapi hukumnya makruh. Misalnya sholat di kandang kambing, misalnya. Boleh. Misalnya sholat hamparkan triplek, di bawahnya ada apa? Ada kotoran kambing, atau ada di bawahnya ada tai ayam, segala macamnya. Pasang triplek, terus pasangkan sajadah, sah sholatnya. Cuma hukumnya makruh. Cuma kalau ada tempat bersih, ngapain di tempat najis? Kan begitu. Itu cerita darurat. Ya kalau darurat sih tak jadi masalah ya. Cuma untuk ukuran yang sekarang nggak ada darurat lah. Kalau di tempat najis cek aja, ada. Gitu ya. Itu apa mandai-mandai aja kitanya gitu ya. Yang selanjutnya 33 menguap. Nah itu makruh juga. Apalagi sampai berbunyi ya. Itu udah jelas itu hukumnya. Apakah boleh menguap di waktu sholat? Boleh kan? Asal ditutup dengan telapak punggung kiri. Jangan punggung kanan. Kasihan ke anak ketika mau salim, kita ada virus tertular mereka. Biasanya kalau salaman dengan anak kan tangan kanan kan kalau cium, kalau ini jarang. Jadi ketika menguap cepat tempelkan. Mau selebar apapun silahkan, yang penting tutup aja. Gitu. Jadi ketika bapak menguap tempelkan. Jangan ini juga, karena ini dipakai salaman juga itu masalahnya. Makanya dalam kitab Akhlaqul Banin itu disarankan menguap dengan punggung tangan kiri. Jangan punggung kaki kiri ya. Nah sampai baju. Punggung tangan kiri. Nah, itu ya. Yang terakhir, yang nomor 34, coba-coba membersihkan tempat sujud. Ada kita kadang-kadang ketika mau sholat karena ada debu, nah baru gini, ya. Atau misalnya memperbaiki sajadah kita, misalnya. Nah itu, tak usah macam-macam lah kalau bisa, karena itu bisa menimbulkan makruhnya sholat. Ada juga Ustaz. Ya udah selesai silakan memang. Udah selesai Pak. Kalau ditiup itu cuma satu. Ada juga Apa ditiup? misalnya ada ini. Ya termasuk itu ditiup juga. Itu kan namanya membersihkan debu kan, di sini kan membersihkan. Baik dengan tangan atau dengan apapun gitu. Makanya sebelum sholat memang harusnya dibersihkan dulu gitu. Nah gitu ya. Ustaz, Silakan. pada nomor berapa itu namanya kita menegakkan sujud. Kita ini sujud ini tidak kiri. Itu dianggap sujud 2 kali. Nah seandainya ini mohon maaf, tempat yang pertama itu bau nih, lakna kita. Jadi kita nggak nyaman, kita geser gitu. Bau najis atau bau biasa? Macam bau air limbah. Nggak enak lah. Ada gitu Ustaz. Ya. Baik, pada prinsipnya yang dinamakan sujud meletakkan dahi di tempat sujud beserta anggota sujud. Sujud dianggap selesai ketika dahi itu sudah lepas dari tanah. Itu. Jadi ketika Pak Imam mengangkat, yang penting dahi sudah terpisah dengan lantai, pindah lagi ke tempat lain, itu dianggap sujud 2 kali. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kita karena tadi kena bau kita angkat sedikit ya, itu boleh ya. Geser lah ya. Nah kalau digeser mungkin boleh, digeser kan masih nempel. Pakai teknik juga, pakai teknik. Yang jelas jangan sampai terpisah antara dahi dengan lantai gitu aja. Prinsipnya itu. Ya memang daripada batal. Dikhawatirkan takut batal karena memang prinsip sujud ketika selesai terpisah antara lantai dan dahi itu sudah sujudnya sudah berakhir gitu.
imam kan assalamualaikum. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat kita juga assalamualaikum. Jangan sampai imam salam yang kedua udah selesai kan ya, kita masih tahiyat, kita imamkan sama siapa, imamnya udah selesai, itu jangan dilewatkan. Bisa-bisa tak sah sholat berjamaah, bisa-bisa kan gitu. Banyak di antara kita yang melambat salam gitu ya. Ya logikanya kan begitu kan. Ketika imam assalamualaikum gitu ya, kita langsung assalamualaikum juga. Yang penting jangan berbarengan. Itu masih sholat kan. Nah, ketika imam terakhir ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak itu berakhir sholat. Ada sebagian makmum yang masih posisi sholat kan belum salam. Dia makmum sama siapa itu? Sedangkan salat berjamaah adalah harus ada imam. Begini Ustaz, jadi gini masalahnya kedua. Karena mungkin imam ini cepat bacaannya. Sementara yang makmum ini cepat pun tidak, lambat pun tidak, cuma dia standar lah. Cuma imam kena cepat. Jadi sehingga mungkin dia nggak puas Pak Ustaz dengan nanya. Jadi dia mau menyampaikan itu sampai selesai. Saya dulu kan tentang Ustaz Yahya. Gitu. Jadi itu terkira gitu. Kalau masalah saya bukan menyampaikan at-tahiyat paling cepat, at-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan selesai assalamualaikum. Itu aja. Ya, dia kan tadi ingin sempurna kan gitu ingin. Ya, ingin sempurna tapi jadi batal sholat berjamaahnya gitu. Atau ada yang lain Pak, misalnya gini. Ketika assalamualaikum gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh, kentut kita. Nah, ketika kentut, dah berhenti jangan ke kiri lagi. Karena salam ke kanan itu berakhirnya sholat. Tapi kalau lanjut, padahal dah kentut assalamualaikum, nah itu batal sholatnya semua. Karena sebelum salam ke kiri dia udah kentut. Salah sendiri kenapa dilanjutkan? Bukankah hal yang wajib itu sholat ke kanan? Kan gitu. Seperti itulah gambarannya. Makanya seorang makmum memang harus juga ya itulah Kondisikan lah ya. cara memilih imam itu. Tapi kalau di sini nggak jadi masalah. Kalau kita lihat ustadznya yang santai, bacanya ikut santai. Kalau ustadznya ekspres ya kita ikut ekspres. Nah, itu aja lah. Yang kita sesuaikan aja. Memang resiko kita wajib ikut imam, silakan. Jadi Ustaz, at-tahiyat itu Mana imamnya lah. jadi at-tahiyat itu sama Allah Ta'ala itu nggak wajib ya? Yang wajib itu at-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib. Baik tahiyat yang terakhir. Sampai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sampai sana. Baik tahiyat pertama sama yang kedua sama aja Ustaz. Oh, at-tahiyat awal itu hukumnya sunat akad, bukan rukun. Jadi tak masalah yang rukun itu yang at-tahiyat akhir. Iya, tahiyat terakhir itu kama sulaiman saya Ibrahim itu Sunat itu. itu sunat. Kalau baca pun apa gitu. Tak apa-apa, tak. Itu sunat hayat masuknya. Tidak sunat akad, sunat hayat masuknya. Jadi kalau mau cepat, sebetulnya bisa sholat 2 menit dengan kapasitas seadanya gitu. Cuma ya seperti yang Pak Imam tadi katakan, kita ingin sempurna untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena memang kita di plot sampai Isya dan Isya sudah berkumandang, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Minggu depan insya Allah batal sholat ya. Mohon maaf jamaah. Minggu depan apakah tafsir atau masih fikih sholat? Ini sebenarnya masih ada lagi yang bertanya. Masalah ini ada yang Langsung aja lanjut ke batas sholat nanti ya. Oke, sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ke bawah.